Bayangkan, seorang nenek yang harus mengorbankan seluruh hidupnya demi merawat 5 cucunya setelah orang tua mereka meninggal. Tak ada yang peduli dengan pengorbanannya. Tapi lihat apa yang terjadi setelah cucu-cucunya sukses. Apakah mereka akan ingat kasih sayang nenek mereka? Atau justru melupakan dia begitu saja? Tonton sampai habis, karena kisah ini akan membuat hati Anda tergerak. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang nenek bernama Maryam. Nenek Maryam adalah wanita tua yang penuh dengan kasih sayang. Meskipun wajahnya yang keriput dan tubuhnya yang mulai rapuh, tak lagi menggambarkan semangat hidup yang penuh. Namun, ada satu hal yang membuat nenek Maryam berbeda dengan nenek lainnya di desa itu. Ia memiliki 5 cucu yang kini tak memiliki siapa-siapa selain dirinya. Beberapa tahun yang lalu, tragedi menimpa keluarga Maryam. Putra dan menantunya meninggal dalam kecelakaan, meninggalkan 5 anak kecil yang harus diasuh oleh nenek mereka. Cucu-cucunya yang masih kecil, mulai dari yang berusia 5 tahun hingga yang paling besar berusia 10 tahun, terpaksa kehilangan orang tua mereka dalam waktu yang sangat singkat. Tentu saja, ini menjadi pukulan berat bagi nenek Maryam. Namun tidak ada pilihan lain baginya selain merawat mereka. Nenek Maryam tak pernah mengeluh. Meski usianya sudah lanjut dan kondisi fisiknya semakin lemah, ia bertekad untuk merawat cucu-cucunya sebaik mungkin. Hidup yang sulit tak membuatnya mundur. Pagi hari, sebelum matahari terbit, Maryam sudah bangun, menyiapkan sarapan seadanya untuk cucu-cucunya. Sore harinya, setelah mereka pergi ke sekolah, nenek akan pergi bekerja. Terkadang, ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Terkadang, ia menjual makanan ringan di pasar. Semua demi satu tujuan, memastikan cucu-cucunya bisa melanjutkan pendidikan. Cucu-cucunya, meskipun sangat kecil, sudah merasakan betapa beratnya beban hidup nenek mereka. Namun, mereka tetap berusaha untuk tidak memberatkan nenek mereka. Mereka tahu nenek Maryam tak pernah berhenti berjuang untuk mereka, meski tubuhnya semakin lelah dan kulitnya semakin keriput. Setiap malam, sebelum tidur, nenek selalu memberikan nasihat kepada mereka dengan suara yang lembut. "Anakku, jika kalian ingin sukses, kalian harus belajar dan bekerja keras. Jangan pernah menyerah, meskipun dunia ini penuh tantangan." Dari sinilah kisah mereka dimulai. Cucu-cucu nenek Maryam tumbuh dengan penuh semangat dan tekad. Mereka tahu, tanpa nenek, mereka tidak akan bisa mencapai apapun. Bahkan, banyak dari mereka yang berjanji untuk tidak hanya menjadi orang sukses, tetapi juga untuk membalas pengorbanan nenek mereka. Namun, saat itu, mereka masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya apa artinya berjuang. Yang mereka tahu hanyalah mereka memiliki nenek yang mengorbankan segalanya untuk mereka, dan mereka ingin membuat nenek bangga. Begitulah cara nenek Maryam menanamkan nilai-nilai kehidupan pada cucu-cucunya, dengan kasih sayang yang tulus dan pengorbanan tanpa batas. Tetapi, seiring berjalannya waktu, nenek Maryam mulai merasakan beratnya beban itu. Meski ia tak pernah mengeluh, kadang-kadang ada saat-saat ketika ia merasa sangat lelah. Ada saat-saat ketika ia hanya ingin duduk dan menangis, merasakan keputusasaan. Namun, ia tahu, jika ia berhenti, maka cucu-cucunya akan kehilangan arah. Mereka membutuhkan pendidikan, mereka membutuhkan masa depan yang cerah, dan hanya dia yang bisa memberikannya. "Satu-satunya yang aku punya adalah cinta ini," pikir nenek Maryam di dalam hati, sambil melihat kelima cucunya tidur dengan tenang setelah hari yang panjang. Dengan semangat yang tak pernah padam, nenek Maryam terus berjuang, dan di balik kesulitan yang begitu berat, ada cahaya harapan yang terus menyinari mereka. Semua perjuangan itu akan terbayar, atau begitulah yang ia harapkan. Namun, siapa yang bisa tahu bahwa pengorbanannya akan diuji dengan cara yang tak terduga? Nenek Maryam terus berjuang keras setiap hari, meskipun tubuhnya semakin lelah. Setiap pagi, ia harus bangun lebih awal dari anak-anaknya, menyiapkan sarapan seadanya, mungkin nasi dengan sayur yang dimasak sederhana, atau kadang hanya dengan lauk yang sedikit. Cucu-cucunya yang masih kecil tak banyak menuntut, dan mereka menerima apa adanya. Mereka tahu bahwa nenek mereka bekerja keras untuk mereka, dan mereka tidak ingin membuat nenek khawatir dengan permintaan yang tak bisa dipenuhi. Namun, semakin hari, beban yang ditanggung nenek Maryam semakin berat. Cucu-cucunya semakin banyak membutuhkan perhatian dan biaya, terutama yang lebih besar yang mulai memasuki sekolah menengah. Biaya untuk membeli buku, seragam, dan keperluan sekolah lainnya membuat nenek Maryam harus memutar otak agar bisa mencapainya. Tanpa pernah mengeluh, ia tetap mencari cara untuk mengumpulkan uang. Di pagi hari, setelah menyiapkan sarapan, ia berjalan menuju pasar untuk menjual makanan yang dia buat sendiri. Makanan yang dijual tak seberapa, hanya beberapa potong kue atau nasi goreng dalam bungkus kecil.
Tapi, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Saat siang, ia akan pergi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang kaya di desa tetangga, mencuci pakaian, menyapu lantai, dan memasak untuk keluarga majikannya. Setiap pekerjaan yang ia lakukan, ia kerjakan dengan sepenuh hati. Tidak pernah ada keluhan. Namun, suatu hari, Nenek Maryam merasa tubuhnya mulai memberi peringatan. Punggungnya terasa sakit, dan kakinya gemetar saat ia berjalan pulang dari pasar. Ia tahu bahwa usianya sudah tidak muda lagi, tapi dia tak punya pilihan. Jika dia berhenti, cucu-cucunya akan kekurangan, dan ia tak bisa membayangkan bagaimana mereka bisa bertahan tanpa dirinya. Nenek Maryam berusaha mengesampingkan rasa sakit itu dan melanjutkan rutinitasnya, meskipun itu semakin membuatnya lelah. Di tengah semua perjuangan itu, Nenek Maryam seringkali teringat masa lalu. Masa ketika anak-anaknya, orang tua dari cucu-cucu-cucunya masih hidup dan semuanya bisa makan bersama di meja yang sama. Kini, meja itu hanya diisi oleh cucu-cucu-cucu yang masih kecil dan dirinya. Kenangan tentang anak-anaknya yang sudah tiada kadang menghantuinya, membuat air matanya jatuh tanpa disadari. Namun, ia selalu mengingat pesan yang ia berikan kepada cucu-cucu-cucunya. Kalian harus berjuang untuk masa depan kalian. Jangan biarkan apapun menghalangi kalian untuk mencapai impian. Meskipun hidup sangat sulit, Nenek Maryam percaya bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, cucu-cucunya akan dapat mencapai sesuatu yang besar. Cucu-cucu Nenek Maryam, meskipun masih kecil, sudah mulai memahami bahwa hidup mereka tidak seperti anak-anak lain di desa. Mereka tidak bisa minta ini dan itu, atau meminta barang baru yang mahal. Mereka harus puas dengan apa yang ada. Tapi mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Mereka memiliki nenek yang akan melakukan apapun untuk mereka. Itu adalah kekuatan yang mereka pegang. Mereka pun berusaha sekuat tenaga untuk belajar dengan giat di sekolah, karena mereka tahu pendidikan adalah jalan keluar dari segala kesulitan. Namun, meskipun Nenek Maryam terus berusaha keras, dan cucu-cucunya terus belajar dengan tekun, ada perasaan yang semakin berkembang dalam diri nenek. Perasaan lelah yang semakin menumpuk di dalam hatinya. Ada saat-saat ketika ia merasa seperti ingin menyerah, ingin berhenti sejenak, namun dia tahu, jika ia berhenti, hidup cucu-cucunya akan kembali ke titik awal. Tanpa pendidikan, tanpa harapan. Tapi, meski begitu, Nenek Maryam selalu bangkit lagi. Dia akan melakukan apa saja demi cucu-cucunya. Bahkan jika itu berarti, ia harus tidur hanya beberapa jam setiap malam untuk memastikan mereka punya cukup makan dan belajar dengan baik. Setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, berjuang keras, Nenek Maryam akhirnya menyadari bahwa perjuangan untuk mencukupi kehidupan mereka tidak akan pernah mudah. Meskipun dia sudah mengorbankan begitu banyak, termasuk kesehatan fisiknya, semua itu tidak cukup untuk mengatasi biaya yang semakin tinggi. Cucu-cucunya yang semakin dewasa membutuhkan lebih banyak uang untuk pendidikan mereka. Buku-buku baru, alat tulis, seragam, dan biaya tambahan untuk kegiatan sekolah semakin menguras tabungan yang hampir tidak ada. Pada suatu hari, ketika Nenek Maryam sedang bekerja di rumah tetangganya, ia melihat sebuah pengumuman yang tertempel di depan warung kopi. Di situ tertulis tentang lowongan pekerjaan di sebuah pabrik kecil di desa tetangga. Pekerjaannya memang berat, tapi gajinya cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tanpa pikir panjang, Nenek Maryam memutuskan untuk melamar pekerjaan itu. Meskipun usianya sudah mencapai lebih dari setengah abad, ia tahu bahwa inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan lebih banyak uang dan memberi kesempatan lebih baik bagi cucu-cucunya. Hari pertama Nenek Maryam bekerja di pabrik, ia merasa sangat tertekan. Pekerjaan di pabrik itu sangat berat, bahkan lebih berat dari pekerjaan rumah tangga yang biasa ia lakukan. Ia harus berdiri seharian, memindahkan barang-barang berat dari satu tempat ke tempat lain, dan bekerja dengan mesin-mesin yang berisik dan cepat. Setiap kali ia mengangkat benda yang berat, tubuhnya terasa sakit dan keringat bercucuran dari wajahnya yang sudah keriput. Namun, Nenek Maryam tak pernah mengeluh. Setiap kali ia merasa lelah, ia hanya mengingat cucu-cucunya yang sedang belajar dengan tekun, dan itu memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Malam hari, setelah selesai bekerja di pabrik, Nenek Maryam kembali ke rumah dan melanjutkan rutinitas lainnya. Ia memasak makan malam sederhana untuk cucu-cucunya, mencuci pakaian, dan mempersiapkan mereka untuk sekolah keesokan harinya. Pekerjaan itu seakan tidak ada habisnya, tapi Nenek Maryam tidak bisa berhenti. Ada satu tujuan yang selalu menggerakkan tubuhnya yang semakin rapuh, memastikan cucu-cucunya bisa melanjutkan pendidikan mereka, tanpa merasa terbebani oleh keadaan.
Cucu-cucu nenek Maryam semakin menyadari pengorbanan besar yang dilakukan nenek mereka. Mereka mulai merasa cemas, terutama ketika melihat nenek yang semakin lelah dan sulit berjalan. Mereka ingin membantu, tetapi mereka juga tahu bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar, mereka harus belajar dengan keras dan meraih cita-cita mereka sendiri. Mereka pun berjanji untuk tidak mengecewakan nenek. Setiap malam, mereka belajar lebih giat, berharap suatu hari bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi nenek mereka. Namun, meskipun nenek Maryam bekerja keras sepanjang hari, uang yang ia dapatkan tidak pernah cukup. Bahkan setelah bekerja keras di pabrik dan di rumah, kadang-kadang masih ada bulan-bulan di mana ia tidak bisa membeli makanan yang cukup untuk mereka. Suatu malam, setelah cucu-cucunya tertidur, nenek Maryam duduk di sudut ruang tamu yang gelap, termenung. Air mata menetes di pipinya saat ia memikirkan bagaimana masa depan mereka akan berjalan. Apa yang bisa aku lakukan? Aku sudah memberi segalanya. Tapi apakah itu cukup? Pikirnya dalam hati. Kehidupan yang penuh perjuangan ini terus berlanjut. Namun, meskipun nenek Maryam semakin kelelahan, dia tidak pernah berhenti bekerja keras. Setiap sen yang ia dapatkan ia gunakan untuk memastikan cucu-cucunya mendapatkan pendidikan yang layak. Ia tahu, hanya dengan pendidikan, cucu-cucunya bisa melangkah lebih jauh, keluar dari kemiskinan yang telah membelenggu mereka. Dan meskipun ia merasa usianya semakin tua, nenek Maryam bertekad untuk melihat kelima cucunya sukses, setidaknya sebelum ia menutup mata. Tapi siapa yang bisa menduga bahwa perjuangan panjangnya ini akan membawa perubahan yang tidak terduga? Tahun demi tahun berlalu, dan kelima cucu nenek Maryam semakin tumbuh dewasa. Setiap dari mereka membawa harapan besar dalam hatinya, sebuah harapan yang telah ditanamkan nenek mereka sejak mereka kecil. Belajarlah sekuat tenaga, agar kalian bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dari yang aku miliki. Nenek Maryam selalu menanamkan keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan ketidakpastian yang mereka hadapi. Nenek Maryam bekerja keras setiap hari untuk memastikan cucu-cucunya tidak kekurangan. Meskipun kadang mereka harus merasa cemas dan hidup sederhana, nenek Maryam tetap mengajarkan mereka untuk tidak menyerah. Ia sering berkata, "Kalian harus berjuang lebih keras lagi. Dunia ini tidak akan memberi kalian sesuatu dengan mudah. Jika kalian ingin berhasil, kalian harus berusaha lebih keras dari orang lain." 5 cucu nenek Maryam mendengarkan setiap kata itu. Meskipun mereka masih muda, mereka sudah merasakan betapa sulitnya hidup mereka. Tetapi mereka juga melihat betapa keras nenek mereka berjuang demi mereka. Mereka merasa bahwa mereka tidak boleh mengecewakan nenek yang telah mengorbankan segalanya. Cucu yang tertua, Rudy, adalah yang pertama kali berhasil masuk ke universitas setelah berjuang keras di sekolah. Dia belajar teknik dan bekerja paruh waktu untuk membiayai kuliahnya. Meski sering terlihat kelelahan, dia tak pernah mengeluh. Rudy selalu mengingat wajah neneknya yang penuh kasih sayang setiap kali ia merasa putus asa. Dia tahu bahwa jika dia gagal, itu akan mengecewakan nenek yang sudah begitu banyak berkorban. Kemudian, Sari, cucu kedua, berhasil menjadi seorang dokter setelah melewati perjuangan yang tak mudah. Setiap malam dia belajar hingga larut untuk mengejar impian menjadi seorang profesional medis. Ketika dia akhirnya menyelesaikan pendidikannya, ia tahu bahwa tanpa nenek Maryam, semua ini tidak akan terwujud. Ia pernah berjanji pada neneknya, "Aku akan membuatmu bangga, Nek." Cucu yang ketiga, Dimas, memilih untuk menjadi seorang pengusaha. Ia memulai bisnis kecil-kecilan dengan modal yang didapatkan dari kerja kerasnya sendiri. Dimas sering teringat bagaimana nenek Maryam selalu mengajarkannya untuk mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Meskipun perjalanannya penuh rintangan, akhirnya bisnisnya mulai berkembang pesat. Ia berhasil membangun perusahaan yang sukses dan mempekerjakan banyak orang. Cucu keempat, Liana, menjadi seorang guru yang sangat dihormati. Dia selalu mengingat betapa nenek Maryam selalu berkata, "Jika kalian ingin menjadi orang baik, kalian harus berbagi ilmu dan membantu orang lain." Liana tahu bahwa mengajar adalah salah satu cara untuk memberikan kembali kepada masyarakat, sebagaimana neneknya telah memberikan segalanya untuk mereka. Terakhir, cucu kelima, Budi, memilih jalur akademis dan berhasil menjadi seorang peneliti di bidang teknologi. Ia bekerja di universitas terkemuka dan mengembangkan perangkat yang memiliki potensi mengubah kehidupan banyak orang. Budi tahu bahwa tanpa pendidikan yang diberikan neneknya, dia mungkin tidak akan pernah bisa mencapai posisinya sekarang. Kelima cucu nenek Maryam kini telah sukses dalam bidang masing-masing. Mereka adalah contoh nyata dari keberhasilan yang bisa diraih melalui kerja keras dan pendidikan. Mereka bisa hidup dengan nyaman, memiliki pekerjaan yang baik, dan mampu membantu orang lain.
Mereka telah membuktikan bahwa Nenek Maryam tidak salah mengorbankan seluruh hidupnya untuk mereka. Namun, meskipun mereka telah mencapai banyak hal, ada satu hal yang semakin mengganggu pikiran mereka. Nenek Maryam. Setiap kali mereka bertemu nenek, mereka bisa melihat wajah nenek yang semakin lelah dan tubuh yang semakin renta. Mereka tahu nenek sudah sangat tua, dan meskipun nenek selalu tersenyum, ada kelelahan di balik senyum itu. Mereka mulai merasa cemas. Tetapi, mereka tidak tahu bagaimana membantu nenek. Mereka merasa terjebak dalam kesuksesan mereka sendiri, dan tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk membalas semua pengorbanan nenek. Meskipun mereka telah sukses, ada sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Rasa tanggung jawab untuk merawat nenek mereka. Mungkin kesibukan pekerjaan dan kehidupan mereka membuat mereka lupa untuk memberi perhatian lebih pada nenek yang telah mengorbankan seluruh hidupnya demi mereka. Mereka merasa sangat bersalah. Tapi tidak tahu bagaimana cara mengembalikan apa yang sudah nenek berikan. Seiring berjalannya waktu, kelima cucu Nenek Maryam semakin sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Rudy yang kini menjadi insinyur sukses, Sari yang sudah memiliki rumah sakit pribadi, Dimas yang menjalankan perusahaan besar, Liana yang mengajar di sekolah-sekolah ternama, dan Budi yang telah menjadi peneliti teknologi, semuanya mulai melupakan Nenek Maryam. Meskipun mereka masih sesekali mengunjunginya. Kesibukan pekerjaan, keluarga, dan ambisi pribadi mulai mengisi setiap sudut hidup mereka. Kunjungan mereka ke rumah nenek tidak lagi sesering dulu, dan lebih sering mereka hanya menanyakan kabar nenek melalui telepon atau pesan singkat. Nenek Maryam, yang dulu begitu penuh semangat merawat cucu-cucunya, kini hanya menghabiskan hari-harinya di rumah yang sudah semakin sepi. Meskipun dia tetap tersenyum ketika cucu-cucunya datang berkunjung, senyum itu semakin terpaksa. Usianya yang semakin lanjut membuat tubuhnya semakin lemah, dan berbagai penyakit mulai menyerang. Namun, Nenek Maryam tetap berusaha untuk tidak menunjukkan kesedihannya. Meskipun hatinya perlahan-lahan merasa hancur, dia hanya ingin melihat cucu-cucunya bahagia. Meskipun dia tahu bahwa dirinya kini tak lagi menjadi prioritas mereka. Suatu hari, Nenek Maryam jatuh sakit parah. Tubuhnya yang sudah renta akhirnya tidak mampu lagi menahan beban fisik yang ia bawa selama ini. Ketika ia jatuh, cucu-cucunya segera diberitahu. Mereka semua datang ke rumah nenek, terlihat khawatir dan bingung. Sari, yang kini menjadi seorang dokter, segera memeriksa nenek dan mengatakan bahwa nenek membutuhkan perawatan intensif dan istirahat yang cukup. Tetapi, ketika situasi semakin mendesak, mereka harus membuat keputusan penting. Kenyataan yang pahit mulai muncul. Mereka tidak bisa lagi merawat nenek di rumah. Semua cucu yang sukses dengan kehidupan mereka masing-masing, sibuk dengan pekerjaan dan keluarga mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menjaga nenek secara penuh, apalagi mengingat kondisi fisik nenek yang semakin menurun. Rudy dan Dimas mencoba mencari solusi dengan mencari perawat atau orang yang bisa merawat nenek di rumah. Namun, biaya perawatan yang cukup tinggi membuat mereka berpikir ulang. Setelah beberapa kali rapat dan berbicara, mereka akhirnya membuat keputusan yang mengejutkan. Nenek Maryam akan dipindahkan ke panti jompo. Semua cucu nenek menganggap itu adalah pilihan terbaik, meskipun mereka tahu itu akan menghancurkan hati nenek. Mereka beralasan bahwa nenek membutuhkan perhatian medis yang lebih baik, dan panti jompo adalah tempat yang lebih bisa memenuhi kebutuhannya. Pindah ke panti jompo menjadi momen yang sangat berat bagi Nenek Maryam. Ketika cucu-cucunya datang untuk mengantarkannya, senyuman yang biasanya menghiasi wajahnya kini hilang. Matanya yang sudah mulai redup memancarkan rasa sedih yang dalam. "Aku tidak keberatan tinggal di panti, asalkan kalian tetap mengunjungiku," kata Nenek Maryam dengan suara lemah, namun terdengar begitu tulus. Namun, setelah Nenek Maryam dibawa ke panti jompo, cucu-cucunya jarang sekali mengunjunginya. Setiap minggu, mereka sibuk dengan urusan masing-masing, sebuah rapat penting, bisnis yang harus dijalankan, atau acara keluarga yang tak bisa ditinggalkan. Kunjungan mereka ke nenek hanya berlangsung singkat, dan setelah beberapa bulan, mereka mulai merasa bahwa nenek bisa mengurus dirinya sendiri di panti. Nenek Maryam yang dulu sangat berarti dalam hidup mereka, kini hanya menjadi kenangan yang semakin memudar. Mereka merasa lega karena nenek mereka dirawat dengan baik, tanpa menyadari bahwa hati Nenek Maryam sebenarnya terluka. Setiap kali nenek menerima kunjungan mereka, ia hanya bisa tersenyum. Namun senyuman itu kini terasa lebih seperti sebuah kepura-puraan. Sebuah kepura-puraan untuk menutupi rasa kesepian dan kekecewaan yang menggerogoti hatinya. Sementara itu, Nenek Maryam hanya bisa terdiam di kamar panti jompo.
mengenang masa-masa ketika cucu-cucunya masih kecil dan ia berjuang dengan segala daya untuk memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Kini, kehidupan yang ia perjuangkan telah membawa cucu-cucunya jauh dari dirinya. Setiap malam, Nenek Maryam memandangi langit malam, berdoa agar cucu-cucunya bisa bahagia. Meskipun dia tak lagi bisa menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Beberapa bulan berlalu sejak Nenek Maryam dipindahkan ke panti jompo, dan kehidupan kelima cucunya berjalan tanpa gangguan yang berarti. Mereka semua semakin sibuk dengan karier dan keluarga mereka. Rudy yang kini menjadi seorang insinyur utama di sebuah perusahaan besar, Sari yang mengelola rumah sakit miliknya, Dimas yang memiliki perusahaan yang berkembang pesat, Liana yang dihormati sebagai guru di universitas ternama, dan Budi yang terus mengembangkan teknologi canggih di lembaga penelitian. Semuanya terperangkap dalam rutinitas yang tak pernah berakhir. Namun, semakin lama mereka semakin merasa ada yang hilang dalam hidup mereka. Meskipun semua pencapaian dan kesuksesan materi yang mereka raih seakan memuaskan mereka, sebuah kekosongan mulai terbentuk di hati mereka. Setiap kali mereka berbicara tentang Nenek Maryam, mereka merasa sedikit bersalah. Mereka tahu bahwa nenek telah memberi mereka segalanya, tetapi mereka tidak bisa menghindari kenyataan bahwa mereka telah mengabaikan wanita tua yang begitu berjasa dalam hidup mereka. Pada suatu malam, Rudy yang sedang duduk di ruang tamu rumahnya merasa resah. Ia teringat pada senyuman nenek yang selalu cerah meskipun nenek sudah sangat lelah. Ia ingat betul betapa nenek selalu mengorbankan segalanya untuk mereka. Rudy menyadari betapa mereka telah terlena dengan kesuksesan dan melupakan orang yang paling berarti dalam hidup mereka. Dengan perasaan yang tergerak, Rudy menghubungi saudara-saudaranya. "Kita harus melakukan sesuatu untuk nenek," ujarnya. "Kita sudah terlalu lama mengabaikannya. Dia bukan hanya sekadar nenek bagi kita, dia adalah alasan kita bisa mencapai semua ini." Sari, yang biasanya sangat sibuk dengan rumah sakitnya, akhirnya setuju dan berkata, "Aku juga merasa seperti itu. Kenapa aku baru sadar sekarang? Kita harus pergi ke panti jompo dan berbicara dengan nenek. Aku ingin membawanya pulang." Dimas, yang selama ini selalu terfokus pada bisnisnya, ikut tergerak. "Aku juga merasa bersalah. Nenek tidak layak diperlakukan seperti ini. Kita harus menunjukkan bahwa kita menghargainya." Liana dan Budi, yang awalnya enggan karena kesibukan masing-masing, akhirnya merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang merawat nenek mereka, tetapi tentang menghormati pengorbanan yang telah nenek berikan sepanjang hidupnya. Mereka semua sepakat untuk pergi ke panti jompo bersama dan mencari cara untuk membalas kebaikan nenek mereka. Ketika mereka tiba di panti jompo, suasana hati mereka campur aduk. Mereka merasa bersalah dan malu melihat Nenek Maryam yang sudah sangat tua dan lemah. Nenek duduk di kursi roda di ruang tamu panti, matanya yang biasanya cerah kini tampak sayu. Namun, begitu melihat kelima cucunya datang bersamaan, senyum tipis muncul di wajah nenek. "Anak-anakku, kalian datang!" Suara nenek terdengar lemah, namun ada kehangatan dalam kata-katanya. Mereka semua duduk di sekitar Nenek Maryam, memegang tangan nenek mereka yang sudah keriput dan penuh tanda-tanda usia. Wajah nenek yang dulu selalu cerah kini dipenuhi keriput dan tanda-tanda keletihan. Mata mereka yang sebelumnya seringkali berkilau dengan semangat, kini tampak sayu. Namun ada kebahagiaan yang jelas terlihat di wajahnya. Bahagia karena akhirnya cucu-cucunya datang. Rudy, dengan suara terbata-bata, akhirnya mengungkapkan perasaan yang selama ini mereka pendam. "Nenek, maafkan kami telah mengabaikanmu. Kami terlalu sibuk dengan hidup kami sendiri dan lupa dengan pengorbanan yang telah nenek lakukan untuk kami. Kami sangat menyesal." Sari menambahkan, "Kami seharusnya tidak membiarkan nenek di sini sendirian. Aku akan membawa nenek pulang. Kami semua akan merawatmu dengan sepenuh hati, seperti yang seharusnya kami lakukan." Dimas yang biasanya jarang mengungkapkan perasaan, kini juga tak bisa menahan air matanya. "Aku merasa sangat bersalah, Nek. Kami tidak pernah benar-benar menyadari betapa pentingnya kehadiranmu dalam hidup kami." Liana menggenggam tangan nenek dengan lembut. "Nenek, kamu lebih dari sekadar nenek bagi kami. Kamu adalah pahlawan dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah bisa membayar semua pengorbananmu." Budi, yang biasanya lebih pendiam, juga berkata, "Kami tidak akan membiarkan nenek hidup seperti ini sendirian lagi. Kami akan membuat segalanya lebih baik." Air mata mulai mengalir di wajah Nenek Maryam. "Anakku, aku tidak ingin apa-apa. Yang aku inginkan hanya kalian bahagia. Aku sudah cukup bahagia melihat kalian berhasil.
Jangan merasa bersalah. Aku tahu kalian semua sudah berusaha yang terbaik, jawab nenek dengan suara yang lemah, namun penuh kasih. Namun saat itu, cucu-cucu nenek menyadari satu hal yang tak bisa mereka ubah. Waktu yang telah hilang. Mereka tidak bisa mengembalikan semua detik yang telah terlewat, semua momen yang telah hilang tanpa memberikan perhatian pada nenek mereka. Mereka memutuskan untuk membawa nenek Maryam pulang ke rumah mereka, agar nenek bisa merasakan kembali kasih sayang yang begitu lama ia dambakan. Mereka menyewa perawat profesional untuk membantu merawat nenek, dan mereka semua berjanji untuk lebih sering meluangkan waktu untuk nenek, tidak peduli betapa sibuknya mereka. Nenek Maryam akhirnya kembali ke rumah cucu-cucunya, ditemani oleh cucu-cucunya, yang kini telah belajar arti pengorbanan sejati. Mereka tahu bahwa waktu tidak bisa diulang, tetapi mereka bisa membuat waktu yang tersisa lebih berarti. Cerita ini mengajarkan kita bahwa pengorbanan sejati seringkali tidak terlihat, dan kita seringkali hanya menyadari pentingnya seseorang ketika mereka sudah tidak lagi ada di sisi kita. Nenek Maryam, dengan segala cinta dan perjuangannya, memberikan hidup yang lebih baik untuk cucu-cucunya, tanpa mengharapkan balasan. Namun, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa kesuksesan materi tidak dapat menggantikan kebersamaan dan perhatian yang tulus. Bagi kita semua, terutama yang sudah memiliki kehidupan yang lebih baik, jangan sampai kita melupakan orang-orang yang telah berjuang untuk kita, apalagi orang tua dan keluarga yang lebih tua. Waktu yang kita habiskan bersama mereka tidak akan pernah terulang. Dan ketika kita sibuk mengejar ambisi pribadi, kita harus ingat untuk tetap memberikan perhatian, kasih sayang, dan rasa terima kasih yang layak mereka terima. Pada akhirnya, pengorbanan tanpa penghargaan bisa meninggalkan luka di hati, dan seringkali penyesalan datang terlambat. Marilah kita tidak menunggu sampai semuanya terlambat untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah memberikan segalanya untuk kita. Keluarga adalah harta yang tak ternilai, dan merawat mereka adalah tanggung jawab yang tidak bisa ditunda. Jangan biarkan waktu menghapus kesempatan untuk menunjukkan kasih sayang.